Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada pagi hari ini tanaman semangka ini berumur 15 hari setelah tanam. Jadi selisih 3 hari dengan melon yang setiap hari saya upload. Mohon maaf, mungkin ada yang menunggu video tentang pertumbuhan tanaman semangka. Memang tanaman semangka ini lebih jarang saya upload karena untuk tanaman melon pekerjaannya lebih banyak, dan saya yakinkan kepada Anda bahwasanya perlakuan dari mulai tanam sampai dengan umur 15 hari ini untuk semangka ini sama dengan melon. Jadi dari segi pupuk dan obat-obatan sama, jadi waktunya pupuk melon semangka juga saya pupuk, waktunya ngobat melon semangka juga saya obat sekalian. Hanya yang membedakan untuk semangka ini adalah penyiraman. Untuk penyiraman semangka ini jeda 3 hari sudah harus disiram lagi karena panasnya cukup terik, berbeda dengan melon. Kalau melon paling cepat itu masih jeda 5 hari. Jadi sekarang umpamanya nyiram, kemudian berhenti 5 hari, kemudian nyiram lagi, itu untuk melon. Kalau untuk semangka misalnya sekarang nyiram, berhenti 3 hari, kemudian nyiram lagi. Jadi perbedaannya itu saja. Semangka itu lebih membutuhkan banyak air. Kemudian melon ditoping atau dicabangkan 2. Kalau semangka ini bedanya dia dipangkas juga, namun dipelihara 3 cabang. Dari 3 cabang itu nanti kita buahkan 2. Jadi seperti ini contohnya. Ini cabang utama yang dipangkas. Kemudian nanti yang dirawat adalah cabang sini 1, 2, dan 3. Jadi nanti dipelihara 3 batang. Dari 3 batang itu dibuahkan 2. Jadi seperti itu. Nanti juga sama ranting-ranting dari cabang 3 yang dirawat itu, ranting-rantingnya dibersihkan semua sampai ke atas, kemudian pangkasnya ujungnya juga dipangkas. Itu salah satu cara agar buah semangkanya cepat besar dan merata. Kemudian untuk luas lahan semangka ini sekitar 0,7 hektar, 0,8 lah, masih ada di bagian bawah itu soalnya, jadi 0,8. Ini sekitar 4.500 tanaman, kurang lebih segitu. Saya memakai benih Madrid F1. Keunggulan benih Madrid ini daya simpannya atau daya tahannya cukup kuat. Kemudian dari segi bobot juga cukup berat, lumayan berat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda bisa pantau terus perkembangan tanaman ini sampai panen. Anda juga akan mendapatkan banyak informasi seputar budidaya melon dan semangka. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Ternyata pemandangan dari sini cukup bagus, terlihat sangat jelas gunung-gunung yang ada di sana. Itu adalah gunung yang melingkari Kabupaten Banyuwangi. Jadi yang paling terkenal adalah, yang paling besar itu Gunung Raung, kemudian yang sebelah sini adalah Gunung Ijen. Jadi karena Kabupaten Banyuwangi ini dikelilingi oleh gunung, maka persediaan air sepanjang tahun itu tercukupi. Jadi sawah-sawah semua ditopang sama irigasi. Saluran irigasi sangat banyak, namun tidak mencakup semua wilayah. Ada beberapa yang tidak teraliri oleh irigasi. Namun lahan tempat saya nanam ini termasuk salah satu yang air irigasinya mengalir sepanjang tahun. Seperti ini, pada saat musim kemarau sekalipun air ini tidak pernah kering. Kembali lagi ke masalah tanaman semangka. Jadi di umur ke-15 hari kondisinya seperti ini.
seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwasanya pengobatan harus menjadi perhatian utama. Seperti ini contohnya, ini adalah bekas jamur yang mengering. Kalau lihat dari posisinya sepertinya terkena pupuk, ini terkena uap pupuk waktu pengenceran di sini, kemudian menjadi luka daunnya. Kemudian dari luka itu terkena fungisida menjadi kering seperti ini. Kalau untuk pupuk semangka ini, pupuk dasarnya saya gunakan SP36 dan Posca perbandingan SP1 Poscanya 2. Kemudian untuk pengocoran saya gunakan Mutiara atau Yaramila Unik. Jadi untuk 0 sampai 30 itu saya lakukan pemupukan susulan dengan dikocor, yaitu dengan Yaramila Unik atau Mutiara. Kemudian untuk obatnya sampai dengan umur 15 hari ini sama dengan melon. Jadi untuk insek saya menggunakan Sagribit untuk mengobati telur dan juga kutu-kutuan. Kemudian Bion M untuk fungisidanya. Jadi sampai dengan hari umur 15 itu obat yang saya pakai. Tentunya sambil kita lihat perkembangannya. Kalau dengan 2 macam obat itu sudah tercukupi, maksudnya kondisinya selalu bagus, maka tidak perlu ditambah yang lain. Namun kalau misalnya kondisinya berbeda, tentu obatnya akan menyesuaikan. Karena dari segi lingkungan untuk lokasi ini sangat steril, jauh berbeda dibandingkan dengan lokasi tanam melon Golden Alisa punya saya yang kemarin. Jadi di sini lebih steril. Walaupun ada tanaman cabai merah di sebelah sana yang sudah mulai panen. Namun untuk tanaman cabai itu yang hamanya yang paling banyak adalah, yang paling berbahaya kan trip. Jadi sedangkan trip untuk semangka dan melon tidak begitu mengganggu, tapi kutu kebul. Jadi kalau melon sama semangka itu hamanya adalah kutu kebul yang paling berbahaya. Kalau trip tidak menyukai tanaman melon dan semangka, karena tanaman melon dan semangka tunasnya itu dilindungi oleh bulu-bulu halus dan itu kurang disukai oleh hama trip. Itu pendapat saya. Kalau mungkin teman-teman atau yang biasa nonton channel ini punya pandangan lain, ya silahkan berbeda pendapat, tidak masalah. Yang penting bisa saling menghargai pendapat orang lain. Demikian kabar terbaru dari tanaman semangka Madrid F1 yang pada hari ini berumur 15 hari setelah tanam. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.